Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam misa Ekaristi baik online ataupun offline. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, bimbinglah kami di dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30, dengan perikop, kedatangan Mesias sudah dekat, bertobatlah, dimuliakanlah Tuhan. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perayaan kedatangan Mesias sudah semakin dekat. Karena itu, seruan pertobatan juga semakin gencar disuarakan. Dengan bertobat, kita menyiapkan hati menjadi palungan bagi bayi Yesus. Bagaimana tanggapan kita atas seruan pertobatan itu akan menentukan pula bagaimana kita menyambut Mesias yang akan datang. Mereka yang memberikan diri untuk bertobat akan menerima kedatangan Mesias, sedangkan mereka yang menolak untuk bertobat juga akan menolak kedatangannya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali seruan pertobatan dari Allah juga dihadirkan melalui mulut orang-orang yang kita temui, atau melalui bacaan, atau peristiwa, bahkan juga melalui gagasan-gagasan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita.
Allah meneguhkan kita melalui banyak cara. Namun demikian, keraguan atau ketakutan untuk berdamai dengan Allah bisa muncul dalam diri seseorang karena pengalaman negatif dengan sosok tertentu di dalam hidupnya. Nabi Yesaya mengingatkan kita akan kepedulian Allah untuk kesejahteraan kita. Allah peduli terhadap kita untuk membebaskan kita dari aib yang memalukan, dan juga untuk mengingatkan kita akan kasih sayangnya yang begitu besar untuk memulihkan kehormatan dan keselamatan kita. Allah mampu menembus hati dan melihat apa yang baik di dalamnya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, buatlah kami peka akan sapaan-Mu dalam hidup sehari-hari, dan beranikanlah kami untuk kembali kepadamu karena percaya akan kasih sayang-Mu. Datanglah ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.